Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama, untuk belajar matematika. Di mana kali ini kita akan membahas tentang konjungsi dan disjungsi, khususnya kalau dianalogikan pada rangkaian listrik. Jadi hubungan antara disjungsi dan konjungsi itu pada rangkaian listrik. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya rangkaian listrik itu ada yang disusun dalam bentuk seri, kemudian ada juga yang disusun dalam bentuk paralel. Nah, kalau susunan seperti ini kita sebut dengan rangkaian listrik dalam bentuk seri. Nah, sedangkan kalau bentuknya seperti ini adalah rangkaian listrik dalam bentuk paralel. Kemudian analoginya di mana? Kalau misalkan ada suatu saklar, misalkan saklarnya ada yang adalah P, kemudian bentuk yang seperti ini berupa titik, kita katakan bahwa saklarnya tertutup. Saklarnya ini tertutup. Kemudian kalau bentuknya seperti ini dikatakan saklarnya terbuka. Nah, kita analogikan kalau tertutup itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian kalau terbuka saklarnya, kita analogikan dengan pernyataan yang salah. Nah, misalkan ada dua buah pernyataan, pernyataannya adalah PQ, kita analogikan pada rangkaian seri. Maka kemungkinannya itu akan ada 4 kemungkinan dari dua saklar ini. Misalkan P itu saklarnya terbuka, Q juga terbuka. Kemudian yang kedua, saklar P itu tertutup, kemudian Q-nya terbuka. Kemudian yang ketiga, saklar P-nya itu terbuka, kemudian Q-nya tertutup. Kemudian yang terakhir adalah saklar P dan Q-nya itu sama-sama tertutup. Jadi dua saklar ini kemungkinannya adalah seperti ini. Terbuka-terbuka, tertutup-terbuka, kemudian terbuka-tertutup dan tertutup-tertutup. Jadi kalau kita analogikan pada pernyataan benar salah, dua pernyataan itu kalau digabungkan kemungkinannya adalah salah dengan salah. Jadi kita nyatakan yang terbuka itu yang salah, kemudian yang tertutup adalah yang benar. Jadi kalau terbuka berarti arusnya ini tidak ada, kemudian kalau tertutup berarti arusnya ada. Nah, sekarang kita perhatikan pada kemungkinan yang pertama. Suatu rangkaian seri, misalkan saklar P ini terbuka, kemudian saklar Q juga terbuka, maka tentu saja tidak akan ada arus. Jadi tidak akan ada arus. Sehingga kalau ada lampu yang sebelah sini maka lampunya akan mati. Sehingga kalau misalkan ini salah, terbuka atau tidak ada arus, kemudian ini juga tidak ada arus, maka yang ke sini juga tidak ada arus. Sehingga kalau salah, kemudian ini salah, maka salah. Kemudian yang kedua kemungkinannya, misalkan saklar P itu tertutup berarti ada arus. Kemudian saklar Q ini terbuka berarti tidak ada arus. Maka nanti selanjutnya karena terputus di sini, maka otomatis tidak akan ada arus. Sehingga kalau benar
kemudian ini salah, maka ternyata salah hasilnya atau tidak ada arus. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ini kalau kita nyatakan benar salahnya, maka yang ini hasilnya adalah salah, terputus arusnya. Ini juga terputus arusnya, salah juga. Jadi kalau ada lampu, lampunya tidak akan hidup atau mati. Kemudian kalau kemungkinan yang ketiga, saklarnya yang P ini terbuka, kemudian Q-nya tertutup, maka juga tidak akan ada arus untuk selanjutnya. Atau kalau misalkan ada lampu, maka lampunya akan mati. Sehingga kalau salah, benar, maka hasilnya adalah ternyata salah. Jadi tidak ada arus. Kemudian kemungkinan yang keempat, kalau misalkan P-nya tertutup saklarnya, maka berarti ada arus. Kemudian Q-nya juga tertutup, maka untuk selanjutnya akan ada arus. Sehingga kalau benar, maka hasilnya adalah benar. Sehingga kalau kita perhatikan dari dua pernyataan ini, kalau salah hasilnya adalah salah. Kemudian kalau benar salah maka hasilnya juga salah. Kemudian kalau salah benar hasilnya juga salah. Dan hanya yang benar dengan benar itu merupakan mendapatkan hasil yang benar. Kalau perhatikan, ini merupakan bentuk daripada konjungsi. Jadi salah dan salah hasilnya salah. Arusnya terbuka dan terbuka, pasti terbuka arusnya, kan tidak akan ada arus. Kemudian ada arus, tidak ada arus, juga tidak akan ada arus hasilnya. Kemudian tidak ada arus, kemudian ada arus, maka hasilnya juga tidak ada arus. Tapi kalau dua-dua saklar tertutup, ada arus, maka pasti akan ada arus. Sehingga salah dan salah hasilnya salah. Kemudian benar dan salah hasilnya juga salah. Salah dan benar hasilnya salah, kecuali kalau benar-benar maka hasilnya benar. Jadi ini merupakan pernyataan majemuk konjungsi. Jadi rangkaian seri itu analog dengan pernyataan majemuk konjungsi. Itu yang rangkaian seri itu merupakan pernyataan analog dengan pernyataan majemuk konjungsi. Kemudian kalau rangkaian paralel, kita perhatikan. Kalau misalkan ada arus, kemudian ada dua saklar di sini, yakni P, Q. Ada dua saklar P, Q. Kalau misalkan nanti P-nya terbuka saklarnya, kemudian Q-nya terbuka saklarnya, maka nanti arusnya akan terputus. Berarti ke sini tidak ada arus. Kalau kita analogikan dengan benar salah, terbuka itu salah, kemudian tertutup itu benar. Sehingga kalau salah, maka hasilnya terbuka, yakni salah. Jadi kalau ada lampu, maka lampunya akan mati. Kemudian kalau misalkan kemungkinan yang kedua, jika saklar P itu tertutup, Q-nya terbuka, maka tetap akan ada arus untuk selanjutnya. Sehingga lampunya pasti akan hidup. Sehingga kalau misalkan kita analogikan dengan benar salah, benar, kemudian salah, maka ternyata akan menghasilkan arus atau benar. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jika saklar P itu terbuka, kemudian saklar Q tertutup, maka ini akan ada arus yang melalui saklar Q. Sehingga untuk selanjutnya kalau misalkan ada lampu, maka lampunya akan hidup. Atau kalau kita analogikan dengan benar salah, jika kalau salah terbuka, benar tertutup, maka ternyata akan ada arus atau benar. Kemudian kemungkinan yang keempat, jika kedua saklarnya tertutup, maka otomatis akan ada arus yang melewatinya, sehingga kalau misalkan ada lampu di sini, lampunya akan hidup. Atau
benar, benar, maka akan benar. Ya, kita perhatikan di sini lampu akan mati atau tidak akan ada arus jika kedua saklarnya ini sama-sama terbuka. Jika salah satunya yang terbuka, kemudian yang satu yang lainnya tertutup, maka akan ada arus atau lampu akan hidup. Nah, apalagi kalau dua-duanya sama-sama tertutup saklarnya, maka akan ada arus. Sehingga kalau kita perhatikan, salah hasilnya salah, benar salah hasilnya benar, salah benar hasilnya adalah benar, benar benar hasilnya benar. Ini merupakan pernyataan disjungsi. Jadi kalau yang paralel itu analog dengan pernyataan majmu' disjungsi. Ini disjungsi, di mana arus itu akan hidup jika salah satu atau keduanya tertutup. Jadi akan ada arus jika salah satu atau keduanya saklarnya itu tertutup. Jika kedua-duanya terbuka baru yang tidak akan ada arus, atau kalau ada lampunya maka akan mati. Baik, itu analoginya. Jadi rangkaian seri itu analogi dengan konjungsi, kemudian rangkaian paralel itu analogi dengan pernyataan majmu' disjungsi. Baik, kita lanjutkan pada contoh. Ini ada beberapa rangkaian. Nah, kita disuruh membuat susunan rangkaian listrik itu dalam bentuk konjungsi maupun disjungsi. Kita perhatikan yang A. Misalkan di sini ada kita perhatikan yang A. Ini saklarnya ada saklar P, Q, R, S. Kita disuruh menyatakan dalam bentuk disjungsi maupun konjungsi. Seperti yang kita dapatkan tadi, bahwa rangkaian yang seri itu merupakan konjungsi, kemudian rangkaian yang paralel itu merupakan disjungsi. Nah, jadi yang kita perhatikan yang paralel dulu, kemudian baru setelah itu dihubungkan dengan yang seri. Nah, yang ini adalah paralel. Karena merupakan disjungsi, berarti kita bisa menyatakan Q atau R. Ya, saya tuliskan di sini, yang ini adalah Q atau R. Q atau R. Kita kurung. Nah, kemudian P ini disusun seri dengan ini, kemudian disusun seri dengan S. Sehingga kita bisa menyatakan P dan ini, kemudian dan S. Sehingga bentuk ini pernyataan majmu'nya adalah P dan Q atau R kemudian diserikan dengan S, disusun seri dengan S. Kemudian untuk yang B. Yang ini kita perhatikan dulu, yang paralel di dalamnya itu juga ada seri. Jadi untuk Q, R ini bisa kita nyatakan dengan seri Q dan R. Kemudian disusun dengan paralel dengan yang S. Sehingga kita bisa menyatakan bentuk ini itu adalah P dan R, kemudian disusun paralel dengan S atau S. Kemudian disusun seri dengan P, berarti P dan bentuk yang ini, kemudian dan T. Sehingga kita bisa menyatakan susunan ini bisa ditulis dengan P dan R
atau S, P dan R atau S, kemudian digabung dengan T, berarti dan T. Kemudian ini kita ditanda kurung lagi. Sehingga gambar rangkaian listrik ini bisa dinyatakan dengan P dan R atau S, kemudian dan T. Sekarang yang C. Sekarang kita perhatikan yang C. Yang C ini ada rangkaian saklar P, kemudian disusun seri dengan bentuk paralel ini. Kemudian di dalamnya yang paralel itu ada paralel lagi, disusun dengan seri, kemudian seri dengan paralel. Nah, kita perhatikan kalau yang ini disusun paralel, berarti Q atau R. Sehingga ini adalah Q atau R. Jadi Q atau R, kemudian disusun seri, Q atau R, kemudian Q atau R disusun seri dengan S, berarti Q atau R dan S. Untuk yang di atas ini. Kemudian yang di bawah, Q disusun seri dengan paralel. Jadi Q dan paralel R atau S. Jadi untuk yang di bawah ini Q dan R atau S. Sehingga keseluruhannya kalau disusun, berarti P disusun seri dengan bentuk ini, P dan, jadi P dan Q atau R dan S, atau Q dan R atau S. Sehingga kalau saya tuliskan di sebelah sini, saya tuliskan di bawah ini, sehingga susunannya menjadi P dan kemudian paralel. Yang paralel ini adalah Q atau R dan S. Q atau R dan S. Nah, ini satu rangkaian. Saya kurung, diparalelkan dengan yang di bawah, atau Q dan R atau S. Q dan R atau S. Q atau R dan S. Jadi rangkaian tersebut bentuknya adalah P dan Q atau R dan S, atau Q dan R atau S. Sekarang yang B, yang kedua, contoh yang kedua, soalnya dibalik. Kalau yang tadi kita menuliskan disjungsi konjungsinya, nah sekarang konjungsi dan disjungsinya itu kita ubah menjadi rangkaian listrik. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada rangkaian seri. Nah, yang ini seri, ini satu kelompok yang paralel, kemudian ini juga satu kelompok paralel. Jadi paralel diserikan dengan paralel. Berarti ini paralel, kemudian diserikan dengan paralel. Dan di sini pernyataannya ada dua, kita buat dua. Yang ini ada tiga, kita buat 1, 2, 3. Yang ini itu adalah pernyataan P atau Q. Jadi paralel, P atau Q. Kemudian diserikan dengan P atau Q atau R. Jadi di sini ada P atau Q atau R. Sehingga
bentuk P atau Q dan P atau Q atau R itu bisa dinyatakan atau digambarkan dengan rangkaian listrik seperti ini. Baik, saya kira itu pembahasan kita tentang analogi konjungsi dan disjungsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.